C, silakan duduk ke tempat masing-masing. Waktu berjalan terus. Berarti mereka suruh mengumpulkan langsung A, B, C. ya. Oke, siap. Karena nanti kalau kesini lagi mereka belum rampung kayak. Betul. Biar mereka aja yang lebih mengerti ya. Masih banyak yang ini. Ya. Komisi A. Komisi A, tadi siapa ketuanya? Oh, Bu Rosa ya. Kak Ros, Upin Ipinnya. Kak Ros. Oh, mana Kak Ros? Kak Ros. Kak Ros nanti akan bacakan hasil sidang ya. Belum balik ya yang lainnya? Ini yang dikatakan Bu Fin, dikatakan lebih santai ini jadi Bu, kita buka aja. Iya, saya buka aja lah ya. Tapi komisi A belum, jangan. Itulah makanya. B dan C. Iya. Nanti kita enggak ini. Apa keputusannya, Bu? Oke, baik. Ibu ketua yang buka sidang. Ya, saya buka dulu sidang pleno 4 ya. Ya. Baik. Kita lanjut ibu-ibu untuk kembali ke tempat dulu ibu-ibu. Setelah tadi break yang kita sudah melaksanakan sholat asar dan kemudian break sebentar untuk kopi breaknya. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Ketua DPC IWAPI Kota Medan yaitu Ibu Mora Nasution untuk membuka sidang pleno keempat. Silakan Ibu Ketua. Baik, sebelum membuka sidang, saya mencabut skorsing 15 menit. Saya nyatakan sidang dilanjutkan dan kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 4 saya nyatakan dibuka. Terima kasih pada Ibu Ketua DPC IWAPI Kota Medan yaitu Ibu Hajah Ademora Nasution. Nah, selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang komisi. Masing-masing komisi untuk membacakan hasil sidang yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Mungkin karena ada beberapa yang belum lengkap, kita mulai dengan komisi A, yaitu Ibu Ros. Bu Ros, maaf Bu ya, jadi Bu Ros. Bu Ros untuk membacakan hasil daripada sidang komisi. Silakan. Ada mic-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan kami. Baiklah, saya akan coba membacakan beberapa hasil diskusi kami dari Komisi A. Yang pertama yaitu yang ditujukan untuk WKU 1 ya. Untuk WKU 1 dalam urusan rekrutmen anggota IWAPI, yang kita lakukan adalah lebih aktif di media sosial untuk mempromosikan IWAPI dan mengajak orang yang kenal di sekitar kita. Lebih mendahulukan yaitu mengenalkan lewat media sosial atau mengajak orang yang kita kenal terlebih dahulu. Alur ceritanya, setiap mau merekrut anggota baru, calon anggota baru itu mungkin tidak semua kita, terutama kami yang anggota ranting mungkin yang masih baru dalam hal IWAPI ini, jadi kami mengajak senior di dalam itu untuk menjelaskan apa sih IWAPI itu sendiri, apa benefitnya tentang kalau dia bergabung dengan IWAPI mungkin. Jadi itu tujuannya adalah untuk menimbulkan trust dari dia untuk bergabung di IWAPI dan memilih IWAPI sebagai suatu organisasi yang akan ikut dibesarkan bersama-sama gitu. Kemudian untuk yang kedua itu WKU 2 ya. Persyaratan dan kelengkapan dalam untuk menjadi seorang anggota IWAPI. Selama ini tadi ada salah satu patokan yaitu mengisi formulir untuk menjadi anggota IWAPI. Ada beberapa kita dengarkan dalam formulir pengisian IWAPI terlalu berbelit sehingga kadang-kadang orang yang bisa IT pun itu pada saat kita kalau mau bergabung gitu, kita sodorkan yang namanya formulir atau format IWAPI-nya, mereka akan bilang terlalu berbelit gitu, terlalu berbelit dan itu agak sedikit sulit. Jadi mereka sedikit agak nanti gitu. Jadi harapan kami adalah formulir itu hanya diisi beberapa hal saja seperti mungkin KTP, foto diri dan foto usaha saja dulu mungkin di awal-awal gitu. Nanti setelah mereka bergabung gitu, mungkin akan ada pendataan yang lebih kelengkapan yang akan dilengkapi lebih lagi gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana mereka itu ada dulu, bergabung dulu gitu. Nanti setelah selanjutnya bakal ada kelengkapan yang lain lagi. Tapi pada kalau kita sodorkan di awal gitu, nanti menunda-menunda. Akibatnya kita lihat bahwa banyak sampai dikeluhkan sampai hari ini gitu, bahwa banyak yang belum mengisi formulir kayak gitu. Anggotanya banyak, kalau di data sebenarnya nggak ada di database kita gitu. Kemudian selanjutnya di kebendaharaan, uang pangkal atau iuran wajib. Pada saat melakukan pendaftaran, wajib langsung dimintakan untuk membayar uang pangkal atau uang iuran gitu. Karena tadi kebetulan di tempat kita ada kebendaharaan dibilang itu sangat sulit sampai sejauh ini itu yang membayar uang pangkal itu masih kalau presentasinya masih sangat rendah katanya ya. Jadi kedepannya pada saat kita merekrut gitu, diharapkan langsung mulai membayar, kalaupun tidak lengkap bisa melalui mencicil, tapi bukan menunda. Mungkin selama ini kebijakan dari ketua gitu, itu mungkin sangat baik membiarkan nggak apa-apa nanti aja gitu, atau dicicil aja. Nanti kedepannya mungkin kita waktu saat merekrut kita langsung bilang ini ada uang pangkalnya loh dan kita harus bayarkan kayak gitu. Kalau di depan bayar depan bukan nanti gitu. Jadi untuk memudahkan pada kalau kita mengadakan kegiatan jadi nggak terhambat dengan pendanaan mungkin selama ini Ibu Ketua yang terlalu dalam ya Bu mendanainya gitu. Jadi mengurangin setidaknya gitu. Kemudian jika dalam keanggotaan yang sudah terengkut selama ini, kita kan semua sudah di awal-awalnya itu kan
syaratnya kita terutama di ranting-ranting ya. Di ranting-ranting itu dibentuk dimintakan adalah dalam kepengurusan ranting itu minimum itu ada 20-an orang atau WKU saja gitu. Nah, buat para teman-teman di ranting gitu, apabila dirasakan dalam masa 6 bulan gitu, anggota yang selama direkrut tidak ada atensi gitu, tidak ada berpartisipasi sama sekali, silahkan bahasa dibinasakan itu semua kurang baik, sebenarnya di take out gitu ya. Jadi boleh di take out tapi dengan syarat 6 bulan setelah dari masa dia bergabung gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pelatihan-pelatihan di dalam dan pengembangan SDM itu harus kita banyakin adanya pelatihan-pelatihan, yaitu yang pertama itu untuk berupa kayak workshop, membuat pelatihan-pelatihan untuk saya nggak bisa membacanya, tulisannya terlalu kecil gitu. Sekretarisnya mengatakan gitu. Mengadakan workshop, mengikuti pelatihan, membangun, tujuannya itu adalah kenapa workshop yang dilakukan, salah satu adalah tujuan itu yang dilakukan, tujuan workshop yang pertama adalah pada anggota-anggota baru. Untuk apa dilakukan workshop atau pengenalan kepada itu, untuk mereka itu awareness untuk mengenali apa sih IWAPI itu gitu sendiri. Untuk apa sih saya ada di IWAPI itu gitu. Benefit apa sih saya yang akan saya dapatkan pada saat saya berada di IWAPI gitu. Jadi kedepannya pada saat ada perekrutan anggota baru itu akan ada upaya seperti pendampingan atau coaching kepada anggota baru untuk pengenalan menjadi anggota IWAPI tersendiri. Nah, saran kami itu bisa dilakukan oleh senior-senior yang sudah duluan bergabung mungkin, atau menghadirkan di setiap workshop itu adalah di antara kita yang sudah berhasil di dalam usahanya gitu, nanti dalam usahanya misalnya pengembangan usahanya, mungkin mereka itu bisa dihadirkan sebagai motivator yang nanti bisa menaikkan keinginan mereka itu bahwa ini adalah kita sudah bergabung di wadah yang benar dan kita akan mendapatkan royalti yang istilahnya itu adalah pengalaman baru yang bisa dijadikan acuan mereka mungkin dalam melakukan usahanya gitu. Kemudian juga kita menyarankan itu pengembangan di STM-nya, yaitu seperti kalau yang sudah bergabung, kita diharapkan mungkin peserta-peserta yang atau teman-teman yang sudah menjadi UMKM yang sudah mulai naik kelas gitu, sering membagikan pengalamannya, men-share pengalamannya itu untuk teman-teman yang baru bergabung. Dan kita harapkan di komisi, terutama komisi 4 gitu, yang mungkin di situ saya juga baru bergabung, itu kita akan mengadakan misalnya pelatihan yang berupa seperti yang dikatakan Pak Wakil Wali Kota tadi, yaitu bagaimana membuat pelatihan yang akan kita itu untuk menaikkan produk Bu, misalnya dari segi misalnya rasa, bentuk, kemudian packagingnya sendiri, yang tujuan akhirnya apa? Untuk meningkatkan daya saing kita dengan kompetitor kita, sehingga kita menang di dalam menawarkan produk kita di dalam masyarakat gitu. Dengan waktu yang sedikit dan keterbatasan kami, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari Komisi A. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk komisi yang ada di tempat ini, Bu Anggi ya. B. Oh ya. Yang C, komisi C. Apa Pak? Oh B ada ya. Oke, B ada. Silakan Ibu Nona ya. Bu Dewi. Oke, Bu Dewi silakan untuk membacakan hasil sidang
komisi tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kami dari Komisi B, terus terang waktunya memang sangat sedikit. Namun begitu kami pada-padakan juga untuk membahas apa-apa yang memang harus kami sampaikan dalam rapat ini. Jadi ibu-ibu tidak jauh berbeda apa yang telah disampaikan juga oleh dari tadi Komisi A, walaupun kami di Komisi B fokusnya adalah membahas tentang pembiayaan dan pendanaan, tetapi memang sangat-sangat terkait dengan apa yang telah disampaikan juga oleh Komisi A. Jadi begini ibu-ibu, masalah uang iuran itu terjadi kebetulan di ranting saya, di ranting Medan Denai. Awalnya jumlah kami itu ada kurang lebih 18 sampai 19, bahkan 20 waktu dilantik. Tapi begitu cerita tentang uang iuran, anggota saya merotoli, kata orang Jawa. Merotoli siji-siji, satu-satu hilang. Tinggallah kami beberapa orang yang memang fokus dan memang aktif di IWAPI ini. Kami pun di DPRan juga sedang mencari cara bagaimana supaya orang-orang yang tadinya sudah aktif terus mundur untuk ikut aktif lagi begitu. Bahkan kami juga sedang mencari orang-orang baru untuk ikut aktif di IWAPI. Ya salah satu caranya adalah kami selalu menceritakan benefitnya dulu. Ikut IWAPI itu ini loh dapatnya. Yang kalian tidak bisa dapat di luar sana di IWAPI ada. Selalu kita bilang seperti itu. Tapi juga memang ada toksik lah kalau di luar sana. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang sudah punya nama dan besar. Alah, nggak pakai IWAPI juga gue bisa besar kok. Kadang-kadang ada kalimat seperti itu. Bahkan ada yang alergi dengan IWAPI. Namun itu tidak usah kita pikirkan karena kendala itu justru yang memacu kita untuk bisa lebih maju. Jadi ibu-ibu, setelah kami simpulkan tadi bahwasanya memang betul untuk meningkatkan kualitas kita semua, apalagi kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, adalah membuat pelatihan-pelatihan ibu-ibu. Terutama pelatihan-pelatihan untuk usaha-usaha yang baru berkembang, yang baru berdiri, dan juga ini jadi kendala juga buat kita-kita semua. Banyak pelaku-pelaku usaha itu tidak pernah mencatat apa yang dia beli, apa yang sudah dia keluarkan sebagai biaya, dan berapa harga jual yang harus dia tetapkan. Sehingga untuk menentukan harga pokok penjualan aja itu mereka nggak bisa. Sehingga mereka asal jual, sementara nanti setelah dihitung, loh kok aku tekor ya, kok aku cuma segini untungnya ya, jadi seperti itu. Jadi memang kami di sini berharap semoga nanti di DPC lebih meningkatkan lagi pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan dalam hal keuangan atau pelatihan akuntansi untuk lebih meningkatkan manajemen keuangan kita lah begitu Bu ya. Sehingga kalau kita sudah punya manajemen keuangan yang bagus, kita tahu misalnya kita bikin produk rendang misalnya. Kita daging hilang sekilo kita tahu, bumbu hilang sekilo kita tahu kalau kita punya manajemen yang bagus dalam hal pencatatan begitu Bu ya. Jadi sekali lagi kita mohon bersama-sama untuk memajukan pelatihan-pelatihan ini. Kalau bisa pelatihan ini rutin setiap bulannya, gak jauh-jauh, kita gak perlu manggil guru yang dari luar, dari anggota-anggota IWAPI yang sudah berhasil, yang sudah besar, tolong bantu kawan-kawan sesama pengusaha yang masih kecil-kecil ataupun yang masih merangkak ini. Jadi itu saja yang untuk pelatihan yang kami rasa itu sangat-sangat diperlukan. Tepuk tangan dong buat IWAPI yang sudah besar. Ya supaya nggak tegang ya Ibu. Saya pun ini bacanya agak tegang begitu ya, karena memang sedikit sekali yang bisa kami simpulkan berhubung waktunya memang sangat mepet. Kemudian kami juga menganjurkan kepada kawan-kawan yang punya usaha selain produk, terutama karena saya lihat memang di IWAPI ini selalu menganak emaskan
pengusaha-pengusaha kuliner, seolah-olah begitu ya. Jadi kayak saya pelaku jasa itu kadang suka kecil hati, teman-teman yang kuliner aja sih yang diperhatiin, kok saya enggak ya. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. curhat. Tapi saya tetap semangat. Karena teman-teman di UAPI luar biasa begitu. Walaupun umur saya sudah di atas setengah abad, tapi saya tetap semangat gitu loh. Ketemu sama orang-orang pinter, sama orang-orang muda yang sangat energik. Jadi itu yang buat saya semangat di UAPI. Ya. Jadi betul tadi kata Ibu Liana, jadi ibu-ibu yang punya usaha jasa juga tidak menutup kemungkinan untuk mendaftar di e-commerce, e-katalog. Jadi nanti ada orang dari luar pun bisa baca, oh ibu ini butuh laundry, oh ada di sana. Oh ibu ini punya penginapan, oh ada di sana. Ibu ini butuh ini, jadi seperti itu. Jadi terima kasih Bu Liana ya, tadi itu usulannya bagus banget. Kemudian kita di Medan juga harusnya punya semacam kampung kampung kreatif lah begitu. Seperti kalau di Jogja itu ada Kasongan gitu, jadi ada kampung Kasongan. Jadi kita kalau bisa di Medan juga punya seperti itu. Seperti teman saya di mana namanya di Bromo itu ada satu kampung itu pengusaha sepatu. Nah itu nanti coba saya mau deketin, mereka bisa gabung di UAPI supaya produk saya bisa terangkat begitu. Kemudian Bu Liana tadi bilang juga di dekat tempat Bu Liana itu ada kebun bunga sedap malam. Itu juga bisa nanti kita angkat jadi sebagai ikon daerah setempat yang bisa kita jual di Kota Medan dan Kota Medan bisa menjualnya ke luar begitu. Kemudian juga ada eco printing, itu yang batik dari daun-daunan kering ya kalau saya tidak salah, itu juga nanti bisa kita kembangkan. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita kembangkan dari Kota Medan ini. Kemudian tadi juga dari Oma tadi ada masukan untuk makanan basah ini bagaimana di package ya, di kemasannya, di packagingnya itu yang bagus, bisa awet, dan itu kita menangkap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahasanya bagaimana caranya kalau bikin rendang bisa dikemas. Dari Ibu Ketua juga tadi itu ada tawaran seperti itu. Jadi nanti ini kita juga perlu pelatihan Bu, ya bagaimana cara mengemas makanan itu bisa awet dan bisa bertahan, bisa ekspor dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk pembiayaan memang di sini kalau bisa kita harus bermitra dengan pihak lain seperti BUMN, kemudian tadi dari BDC ya Ibu ya. Kemudian dari mitra-mitra lainnya, ini memang tidak menutup kemungkinan dan kita tidak bisa menolak, kita memang butuh bantuan mereka. Selain membantu pembiayaan, juga membantu kita untuk mengembangkan produk-produk kita. Kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi oleh oleh Bu Mora, bahwasanya Pak Agus tadi menawarkan dari Dinas Pariwisata, setiap Sabtu malam Minggu di Pemko Medan itu ada gerai yang memang bisa kita manfaatkan, artinya untuk UAPI. Dan di sini Ibu Ketua DPC bisa membagi waktu, jadi nanti minggu ini mungkin Medan Johor, minggu depan Medan Denai, Medan Selayang dan lain sebagainya. Itu kami sambut dengan sangat antusias, karena dengan begini kita bisa saling support satu sama lain sehingga kita bisa maju bersama-sama. Dan yang lain-lainnya Ibu, saya rasa karena nggak cukup waktunya, cuman itulah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kedepannya kita sama-sama bergandengan tangan, hand to hand, kita bisa maju bersama dan IWAPI akan lebih besar, lebih baik dan go internasional bila perlu. Ya, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas semangat dan yang benar-benar luar biasa yang sudah ditunjukkan ya untuk kemajuan IWAPI. Mudah-mudahan anggota-anggota yang lain juga punya semangat yang seperti itu. Selanjutnya Komisi C, yaitu Ibu Mai, Ketua Ranting Medan Area. Silakan Ibu Mai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Ibu yang saya hormatin, Ibu Dewan dan juga Ibu Ketua. Setelah tadi kami mengadakan rapat, menimbang apa yang kira-kira bisa menjadi masukan untuk program-program WKU, mungkin di sini ada sedikit, yaitu tidak ubahnya dengan Komisi A dan Komisi B, yaitu sosialisasi mengenai IWAPI untuk lebih spesifik lagi. Keberadaan IWAPI ini, kemudian apa saja, kemudian setelah itu mungkin nanti ada seperti ada sosialisasi ke anggota dari mulai itu tadi seragam dan lain-lain. Untuk bidang promosi tidak hanya melakukan promosi secara online namun juga offline. Tidak hanya melakukan promosi secara online namun juga offline dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, di mana bisa bersinergi dengan bidang kemitraan dan kelembagaan. Tadi dengan Ibu Nopit ya, bersama Ibu Epeh mungkin bisa bersinergi untuk promosi, dan kemudian di promosi ini kan kita juga ada e-katalog. Nah, saya rasa juga dari UMKM kita juga sudah bisa menyisihkan sedikit anggaran, dalam artian keuntungan yang kita berikan sedikit untuk penjualan produk kita ke IWAPI untuk swakelola. Jadi tidak lagi harus berpikir bagaimana selama ini kan juga ketua juga jadi kalau ketua sengkleh juga kita nanti semua kan begitu. Kemudian untuk program CSR, saya rasa program CSR ini terfokus pada CSR filantropi, yaitu penggalangan dana atau charity. Nah, sebenarnya keberadaan IWAPI pun bisa kita lebih baik dilakukan dengan CSR. Seperti kegiatan-kegiatan sosial mungkin, penyemprotan masjid atau lain-lain sebagainya, fogging atau apalah gitu ya. Jadi bahwasanya keberadaan IWAPI ini bermanfaat di lingkungan sekitar. Nah gitu, tidak hanya juga mungkin, atau mungkin kita bekerja sama dengan dana CSR, perusahaan atau lembaga yang mempunyai dana CSR, kita sebagai pengelola atau mediator untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Apakah itu pelatihan mengenai kesehatan yang nanti bisa bersinergi dengan Ibu Wina Maya, ya kan? Bersinergi dengan Ibu Wina Maya melaksanakan untuk pelatihan kesehatan. Ya, Bu Wina tadi kan di situ ya, kesehatan dan lingkungan. Nah, mungkin juga mengenai sosialisasi mengenai stunting. Stunting kan juga berhubungan dengan yang banyak terjadi di masyarakat kita kan, masalah stunting, ya kan? Nah, seperti itu. Saya rasa semuanya sudah banyak dikupas oleh Komisi A dan Komisi B. Saya hanya menambah, kami dari Komisi C hanya menambahkan sedikit remah-remahnya saja. Jadi semoga kedepannya apa yang menjadi masukan bagi kita semua untuk keberlangsungan IWAPI dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mai yang sudah membacakan hasil daripada sidang komisinya. Ibu Ketua izin kita voting untuk pelaksanaan. Ya. Oh ya, baik. Iya baik. Selanjutnya, sesi selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang komisi. Pembacaan hasil surat keputusan
hasil rapat kerja oleh Ibu Ketua. Ibu Ketua DPC IWAPI Kota Medan, yaitu Ibu Ibu SC, yaitu Ibu Masita Hairani. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Rapat Kerja Cabang 1 tentang hasil sidang Komisi A, B, dan C. Keputusan Rakercap 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022 nomor 04 garing Rakercap garis 1 Romawi garing DPC garis IWAPI garis Kota Medan garing 5 Romawi garing 2022 tentang hasil sidang Komisi A, B, dan C Rapat Kerja Cabang 1 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Medan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Rakercap 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022 tentang organisasi, rekomendasi, program kerja, dan APBO DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022. Pertama, hasil keputusan Komisi A, B, dan C, organisasi, rekomendasi, program kerja, dan APBO DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Medan tanggal 18 Mei 2022 waktu 16.53 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat Kerja Cabang 1 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Medan tahun 2022. Pimpinan Sidang Ketua Umum Mora Nasution, WKU 1 Hajah Flora Sri Uliana Nasution. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Masita Hairani. Selanjutnya adalah voting untuk pelaksanaan tempat pelaksanaan rapat kerja tahun 2023. Selanjutnya kita adakan voting ya Bu ya. Voting tempat pelaksanaan rapat kerja ya Ibu-ibu untuk tahun 2023. Dan langsung votingnya ya. Johor, Medan Denai, Medan Johor. Ada yang lain lagi? Yang lain Ibu, silakan ditawarkan. Wes. Medan Tuntungan. Medan Timur ada 4 kecamatan sudah, ada lagi. Ya, ini seru ini kalau udah banyak nih. Medan Baru. Cepat kita mencatatnya Bu Ketua. Baik, Ibu saya bacakan. 1 ada Medan Denai, 2 Medan Johor, 3 Medan Tuntungan, 4 Medan Timur. Medan Sunggal, Medan saya mantap, Medan Sunggal. Ada 5 yang lain. Ibu-ibu masih ada penawaran? Ya saya catat. Bu, 1 Medan Denai, 2 Medan Johor, 3 Medan Tuntungan, 4 Medan Tuntungan 3, 4 Medan Timur, 5 Medan Sunggal. Masih ada lagi ibu-ibu penawaran dari kecamatan yang lain? Silakan. Masih terbuka kesempatan dari 21 kecamatan, 5 yang menawarkan untuk dilakukan Rakercap tahun 2023. Ada lagi? Terima tantangan kecamatan yang lain? Wali kota.
Oh ini camatnya yang hebat nih Bu, bisa naik 2 3 kali nih kalau udah kayak gini. Nah, berkolaborasi dengan Pak Camat, apalagi dikatakan bahwasannya ini akan dihadirin oleh Pak Wali Kota. Pasti dia yang support luar biasa. Karena apa? Camat-camat sekarang sedang minta-minta perhatian. Ini tahun-tahun tahun-tahun minta perhatian. Lebih serunya Tahun-tahun politik ya iya, Bu. lebih serunya lagi nanti UMKM-nya semua bisa keluar kan dari Ya, kecamatan itu kan. Jadi buat 2 hari gitu kan. Ya. Jadi ada bazar UMKM dari kecamatan itu dimanfaatkan. Ya, benar. Oh, Medan mahal. Deli ya, Medan Deli ya Kena kan. pancing sama Bu Mona, Nanti ya. tinggal pergi aja ke Pak Peri ya, titip salam sama Pak Peri, Pak Camatnya. Dengan Ibu Dewi Andriani, bilang Ibu Yusrita, dari Ibu Yusrita. Medan Deli, Medan Marelan, terima tantangan, yes. Medan Marelan nanti bisa ke collab sama Mustika Guna yang punya Danau Siomba. Ya, karena Pak Wawa itu daerah Medan Marelan. Oke, baik. Sudah ada 7 kecamatan. Dilelang nih kecamatannya. Riri di mana? Camatnya pun ikut dilelang ini. Ini kalau berhasil ibu-ibu, camat 2 3 kali lah ini dia. Ibu collab nanti sama Pak Camat, sama Ibu Camat sebagai wakil ketua PKK, nanti minta tempatnya itu di kecamatan, langsung. Terserah Ibu juga ya kan, kalau bisa tuh lebih mantap. Ya, voting Bu, voting, dihitung. Iya. Yang Zoom juga, yang Zoom dia bisa ngechat juga kayaknya tuh. Iya. Ya sudah Bu. Baik, yang ibu-ibu yang di Zoom juga bisa ngecek, memberikan chatnya ya di Zoom untuk memilih kira-kira kecamatan mana yang paling dipilih dan paling berhak untuk diadakan Rakercap tahun 2023, Rakercap kedua tahun 2023. Izin Bu, jadi nanti ibu-ibu udah dibagi kertas, ada yang belum dapat kertasnya? Udah dapat semua? Kemudian ini untuk Kertas yang sedang luring jalan. dulu, yang luring udah dapat kertas, kemudian nanti yang daring. Yang daring tulis di chat ya Yang Bu? daring tulis di chat. Ibu-ibu yang mengikutin melalui daring atau Zoom itu silahkan memilih kecamatan mana yang paling berhak untuk diadakan Rakercap kedua tahun 2023. Oke. Silahkan. Nanti ibu-ibu cara penulisannya cukup tulis nomor ya. Nomor 1 untuk Medan Denai, nomor 2 untuk Medan Johor, nomor 3 untuk Medan Tuntungan, nomor 4 untuk Medan Timur, nomor 5 untuk Medan Sunggal, nomor 6 untuk Medan Deli, dan nomor 7 untuk Medan Marelan. Oke, silakan ditulis. Oke, kasih dulu musiknya fanfare. Gak ada. Terbakar juga. Bang Jawa, yang udah langsung dikumpulin Bang Jawa.
Oke, sekali lagi ya ibu-ibu. 1 Medan Denai. 2 Medan Johor. 3 Medan Tuntungan. 4 Medan Timur. 5 Medan Sunggal. 6 Medan Deli. Dan 7 Medan Marelan. Wah ini suaraku. Bang Cute bisa dibantu yang sebelah sini ya? Berarti kita saling membantu itu untuk pembukaan daripada hasil voting. Yap. Udah semua ya? Udah semua? Yang chat, yang chat silakan dibaca nanti di apa? Nah, biar supaya kita tahu. Yang daring silakan lanjut pemilihan daripada kecamatan yang dipilih supaya kita bisa memvotingnya di sini dan menghitung hasil daripada voting hari ini. Oke. Udah semua? Waktunya ditunggu 2 menit untuk yang daring. Biar kuat-kuat, biar bisa tunjukin. Sudah, ini belum. Yang daring waktunya tinggal 1 menit. Oke. Kita tunggu. 1 menit ke depan kita tunggu, selesai itu kita tutup, kita harus membacakan hasil voting pemilihan untuk Rakercap kedua tahun 2023 ditentukan di kecamatan mana. Berharga kali ini suratnya, sama kayak tahun-tahun politik ini Bu, ngeri kali lah pokoknya. Pokoknya IWAPI ini punya nama besar kali di tahun-tahun politik ini. Ya disegel, segel, segel bah. Oke baik, yang daring sudah kita lakukan penutupan untuk hasil pemilihan daripada kecamatan yang ditunjuk. Kita tutup, selanjutnya kita lakukan pembacaan daripada kecamatan yang sudah dilakukan voting hari ini. Silakan Ibu SC. Hah? Oh masih ada. Oh iya. Masih ada 2 orang lagi yang belum, ya yang belum menentukan kecamatan. Udah nggak ada lagi yang sholat nih, udah tinggal 2. Oh, Panwaslu Bu, ngeri ya kan? Ngeri kali UAP ini, udah ada Panwaslunya. Selanjutnya Ibu yang tadi, Ibu kita bacakan ya Bu ya, ada 7 kecamatan, Ibu tulis aja nomornya. 1 Kecamatan Medan Deli, 2, oh sorry, 1 Kecamatan Medan Denai, saya pakai kacamata dulu ya Bu. 1 Kecamatan Medan Denai, 2 Kecamatan Medan Johor, Ibu yang belum memilih. 1 Kecamatan Medan Denai, 2 Kecamatan Medan Johor, 3 Kecamatan Medan Tuntungan, 4 Kecamatan Medan Timur, 5 Kecamatan Medan Sunggal, 6 Kecamatan Medan Deli, 7 Kecamatan Medan Marelan. Ibu cukup menulis angkanya saja. Oke, sudah selesai. Bismillah, kita buka hasil voting hari ini. Ya, Medan Deli, Medan Marelan, ngacak kali deh ya. Medan Johor, Medan Sunggal, ngacak. Medan Deli,
Medan Timur. Medan Sunggal. Medan Johor. Medan Sunggal. Medan Marelan. Medan 6 itu Medan Deli lagi. 3 suara Medan Deli. Medan Deli. Medan Johor. Berimbang sama ketua SC. Medan Marelan. Medan Johor. Medan Marelan. Medan Denai. Medan Denai. Medan Denai. Medan Denai. Medan Sunggal. 5. Medan Marelan. Medan Sunggal. Medan Sunggal. Oh, Sunggal punya nama. Medan apa tuh? Nomor 4 Medan Timur. Medan Marelan. Medan Deli. Medan Deli. Medan Tuntungan. Medan Denai. Medan Marelan. Medan Johor. Medan Johor. Medan Denai. Medan Tuntungan. Medan Johor. Medan Marelan. Medan Tuntungan. Medan Tuntungan. Medan Tuntungan. Medan Johor. Medan Johor lagi. Medan Johor. Medan Denai. Medan Marelan. Terakhir. Tambah yang daring ya. Medan Johor. Medan Johor ada 11, kita tambah yang daring. Buka hasil daringnya. Medan Denai ada berapa yang Medan Denai ada 4, Medan Johor 10. Iya, ditambahi dulu. Medan Denai itu ada 4. Medan Johor ada 10, Medan Johor lah nih. Medan Tuntungan ada 3. Hitung. Hah? Ya. Medan Denai. Medan Denai ada 4. 4 itu. 4. Ini dia. Medan Johor ada 10. Tambah 10. Tambah 10. Medan Tuntungan tambah 3. Dah. Oke, baik. Kita bacakan hasil voting suara untuk Rakercap tahun 2023 ada di kecamatan apa? 1. Medan Denai ada 9.
Medan Johor ada 21, Medan Tuntungan 8, Medan Timur 2, Medan Sunggal 6, Medan Deli 5, Medan Marelan ada 9. Medan Johor menjadi tuan rumah untuk Rakercap kedua tahun 2023. Selamat Ketua SC. Oh ya, Ketua OC, sorry. Ketua SC udah melahirkan dia. Selamat Ketua OC. Jamu kami dengan baik tahun 2023. Baik Kak, kami ditunggu. Selanjutnya kolab lah sama Pak Camat, supaya mendapat macam-macam dukungan dari beliau. Kalau sudah Pak Wali aman lah itu, Ibu Ketua. Baik, tadi sudah ditentukan bahwasannya untuk Rakercap kedua itu di tahun 2023 ada di Kecamatan Medan Johor. Ya, selamat. Semoga Rakercap kedua itu jauh lebih memberikan inspirasi bagi para UKM binaannya semuanya ya. Macam mana Bu? Selamat kepada Ibu Vina untuk sebagai tuan rumah tahun 2023. Sukses. Kenapa saya tadi mengajukan diri Bu Mora? Ya, karena saya kesel sama Pak Camat. Terus terang saya kesel. 2 kali surat audiensi kita dari DPC ke Camat itu enggak direspon begitu loh. Jadi saya kesel gitu. Kenapa enggak ada respon sama sekali? Sampai-sampai saya datang 4 kali atau 5 kali gitu loh ke sana. Enggak tahu apakah karena nengok muka saya, ya ini mukanya enggak ini atau apa, saya pun enggak tahu. Karena yang datang mungkin nenek-nenek, mungkin dia enggak mau atau gimana, saya pun enggak tahu. Semangat Bu. Saya tetap semangat karena saya nenek-nenek milenial loh. Nah, keren lah ya kan. Makanya saya tadi itu mengajukan diri biar saya pengen diri. Ini loh saya walaupun begini gitu loh. Saya bisa mempengaruhi pamor Pak Camat di mata Pak Wali begitu. Kenapa saya tadi makanya saya mengajukan diri, memberanikan diri, mengajukan diri untuk sebagai tuan rumah. Walaupun anggota saya pada merotoli, istilahnya pada rontok. Semangat Medan Menang. Iya. Intinya di IWAPI ini mau nenek-nenek, mau anak muda, mau siapapun gitu ya. Semangat gitu ya, dan kita saling bahu-membahu, saling mendukung, dan itu luar biasa yang tidak saya dapatkan dari organisasi manapun setelah saya sekian tahun ikut banyak organisasi. Medan Johor peluk Medan Denai nanti ya. Ya alhamdulillah kita sesama ketua ranting pun kompak gitu ya, kita saling sharing informasi, sharing knowledge dan lain sebagainya, dan itu buat saya
apa ya, seperti ngobrol sama saudara sendiri, ngobrol sama walaupun kadang-kadang belum pernah tatap muka, tapi karena kita sering komen-komen di grup, seolah-olah kita udah deket gitu. Jadi yang jauh terasa dekat, tapi kadang-kadang udah deket pura-pura jauh, itu yang saya nggak suka. Anyway, saya semangat, luar biasa. Hidup Medan Johor ya, semangat buat Medan Johor, tahun depan jadi tuan rumah. Mudah-mudahan nanti 2024 pas Pilpres jadi anunya saya gitu loh. Jadi Denai ya yang maju ya. Jadi ada dua nanti. Wali kotanya jadi ini ya, camatnya, wali kotanya, presidennya pun mungkin nanti di 2024 bisa mendukung kita, bikin gitu ya. Oke, terima kasih, itu aja Ibu ya. Baik, yang penting Bu, satukan pemikiran, satukan tujuan, satukan semangat untuk benar-benar kita bisa membuat IWAPI ini jauh lebih keren ke depannya ya. Satukan iuran. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengesahan hasil voting. Tempat pelaksanaan tadi sudah, cuman perlu tidak kesepakatan itu Ibu Ketua dalam sebuah surat? Ya, oke, baik ya. Pengesahan hasil voting tempat pelaksanaan rapat kerja tahun 2023. Dibacakan oleh Ibu Ketua SC, Ibu Masita Khairani. Silakan Bu. Surat keputusan nomor 0050 DPC garis IWAPI garis Medan garing 5 Romawi garing 2022 tentang lokasi rapat kerja cabang 2 tahun 2023 Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Medan tahun 2022. Dewan Pengurus Cabang IWAPI Kota Medan menimbang salah satu agenda rapat dalam rapat kerja cabang 1 DPC IWAPI Kota Medan mengingat anggaran rumah tangga bab 6 pasal 25 ayat 2A, 2B, 2C, dan 2D memperhatikan hasil voting peserta rapat kerja cabang 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022. Memutuskan menetapkan pertama, Ranting Kecamatan Medan Johor menjadi tempat pelaksanaan rapat kerja cabang 2 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Mei 2022. Mora Nasution, Ketua Umum, Elvina, Ketua Ranting Kecamatan Medan Johor. Surat ini kemudian akan ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Ketua Ranting Kecamatan Medan yang terpilih untuk disaksikan oleh seluruh peserta rapat kerja cabang 1 dan nantinya akan dipertanggungjawabkan sebagai laporan hasil rapat kerja cabang 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022. Kepada Ibu Mora dan Ibu Elvina. Baik, selanjutnya adalah penutupan sidang pleno keempat sekaligus penutupan rapat kerja cabang 1 tahun 2023 yang langsung kita minta kepada Ketum IWAPI DPC Kota Medan, Ibu Haja Ade Mora Nasution, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan sidang pleno 1, 2, 3, 4 sudah berakhir ya, sudah selesai kita laksanakan hari ini dan kita sudah punya keputusan hasil rapat kerja cabang kita. Dengan ini alhamdulillahirabbil alamin
Rapat Kerja Cabang 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022 resmi saya tutup. Alhamdulillah. Sebaiknya sebelum ditutup saya baca sebuah pantun. Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup saya ucapkan, semoga semuanya peserta Rakerjap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada MC Rakerjap 1 IWAPI Kota Medan. Baiklah para peserta sekalian, dengan berakhirnya sesi dari sidang pleno barusan, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara Rapat Kerja Cabang 1 DPC IWAPI Kota Medan tahun 2022. Saya Rina Andini Rizky beserta seluruh jajaran kepanitiaan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah dalam ucapan dan perlakuan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu untuk waketum izin nanti dikembalikan ya untuk name tag-nya, dan satu waketum sabar ya, gift-nya itu belum sampai, masih di perjalanan soalnya dari Hong Kong ngirimnya, Bo. Nggak bercanda. Itu sabar ya, nanti yang 20 waketum menyusul ya, saya akan titipkan sebelum ke Jakarta dengan waketum 2 ya. Terima kasih banyak. Satu lagi tadi apa ya Bu Yus? Yang Bu Yus ceritain? Sebelum saya ambil mic. Oh iya, kalau masih sabar, saya mau bikin video reel. Mumpung ketua ranting semua lengkap, waketum semua lengkap kan? Nah, sabar, yuk mainkan mitra, silakan. Udah.